mengikuti program guru penggerak. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita langsung saja mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Kepada Bapak, saya persilahkan. Di sini ada juga yang namanya budaya positif di lingkungan kerja kita, di sekolah, di kelas. Itu nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa. Maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, tetapi saya berbagi informasi tentang hal ini. Apa sih budaya positif itu? Ya, budaya positif itu yaitu yang seperti disinggung oleh Bapak Sekretaris tadi, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Di sekolah itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang sifatnya berpihak kepada murid, dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, artinya budaya-budaya positif itu bisa mengubah karakter peserta didik kita menjadi bertanggung jawab. Nah, kita tentu bertanya, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Ya, tentunya kita awali dengan sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid. Artinya begini, ya, proses yang kita lakukan kalau baru satu kali biasanya belum. Tetapi kalau kita sudah lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga tidak lagi terabaikan, tidak lagi terlupakan, dan akan selalu terus-menerus dilakukan lagi. Penanaman disiplin, penanaman karakter itu, ya, itu wajib kita lakukan di SD. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Ya, jadi di sini guru tidak bisa semata-mata membuat aturan sendiri. Guru tidak boleh membuat aturan sendiri, jadi harus melalui kesepakatan. Kemudian, berikan konsekuensi logis. Ya, kita masuk, tadi sudah 2, kita masuk sekarang ke keyakinan kelas. Ini hal yang urgent yang patut kita lakukan di kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Selama ini kita bikin peraturan tidak boleh, jangan. Nah, kalau di sini kita bikin pernyataan yang bentuknya kalimat positif. Tidak boleh diganti dengan mungkin kata silahkan, ya. Nanti sebentar ada, kita jumpai. Tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini di dalam kelas. Jadi, kemudian budaya positif yang keempat yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Manusia butuh yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Manusia butuh kasih sayang. Manusia butuh penguasaan. Manusia butuh kebebasan. Manusia butuh kesenangan. Ya, bagaimana manusia butuh bertahan? Isi dulu tenaga. Isi tenaga dulu, betul sekali. Iya, jadi begitu. Murid kita juga begitu. Jadi kalau murid kita dalam keadaan lapar, apapun yang kita berikan itu kosong, tidak ada isi. Jadi itu yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Ini setiap orang butuh yang namanya kasih sayang, karena cenderung ingin diterima di lingkungan masyarakatnya. Orang butuh kasih sayang. Kalau merasa dia tidak disayang, berarti merasa dia disingkirkan, tidak dibutuhkan di lingkungan kita. Ya, itu sikap, ya, karakter. Jadi itu konsep kebutuhan dasar manusia, bahwa merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah, tapi mampu untuk memerintah dirinya sendiri dengan keyakinannya. Ya, ini yang harus kita pahami, memerdekakan siswa kita. Oke, lanjut.
Ini yang kelima, yaitu dalam mewujudkan budaya positif ada 5 posisi kontrol yang harus kita tahu. Apakah kita guru sebagai guru penghukum? Ya. Apakah kita guru sebagai guru yang membuat siswa merasa bersalah? Apakah kita guru bangga menjadi teman siswa? Apakah kita guru hanya menjadi pemantau, pengawas bagi siswa kita? Apakah kita ingin menjadi manajer bagi siswa kita atau pemimpin pembelajaran? Oke, kita ulas bagaimana bagaimana kita posisi kita ketika kita jadi guru penghukum. Oke, kita di sini tulisan ini manajer, di sini kita sebagai guru pemimpin pembelajaran. Jadi ketika kita jadi manajer itu akan menguatkan pribadi siswa. Oke, kita langsung saja dampaknya pada murid. Ketika kita jadi penghukum, ya, ketika guru itu jadi penghukum, murid itu pasti akan mengulangi kesalahan. Kemudian, ketika kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, murid itu akan merasa rendah diri. Ketika kita menjadi teman, ya, sahabat siswa, dia akan lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Ya, guru saya baik kepada saya. Nah, ketika kita jadi pemantau atau mengawasi, ya, siswa itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ada yang dia harapkan. Tetapi ketika kita jadi pemimpin pembelajaran atau manajer, siswa itu mampu mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya memperbaiki dirinya. Ya, seperti itu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, setelah kita pelajari 5 posisi kontrol guru, ya, ternyata menyelesaikan masalah di dalam kelas itu punya cara yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Oke, ini larinya ke sini. Ya, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, kita jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, hormati, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah memenuhi undangan saya selaku calon guru penggerak yang sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ini adalah salah satu aksi nyata saya mensosialisasikan tentang budaya positif. Saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah memenuhi undangan saya selaku